Halo semuanya, salam sehat. Ketemu lagi dengan Ibu Feb. Nah, kali ini kita akan belajar ukuran pemusatan data pada bab statistika. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengertian statistika dan jenis-jenis penyajian data. Ya, ada yang berupa tabel, ada yang berupa grafik ataupun diagram. Nah, kali ini kita masuk ke pemusatan data. Oke, bagian pertama dari ukuran pemusatan data adalah rata-rata hitung atau biasanya disebut dengan min, ya. Nah, min ini dilambangkan dengan X bar, ya. Jadi ada huruf X, ya, dimana di atasnya diberikan garis, jadi dibacanya X bar, ya. Nah, karena data ada dua jenis, ada data tunggal dan ada data kelompok, maka Ibu jelasin dulu yang data tunggal. Untuk mencari rata-rata pada data tunggal, cukup hanya dengan ya menjumlahkan data, ya, kemudian dibagi dengan banyak data. Ya, jadi rata-ratanya adalah jumlah data dibagi dengan banyak data. Oke, langsung aja kita ke contoh. Nih, Ibu sudah tulis, tentukan min dari data. Nah, data tunggal ditandai dengan ini ya, nak ya, satu-satu dipisahkan oleh tanda koma. Oke, langsung saja ya. Untuk mencari rata-ratanya X bar berarti sama dengan jumlahkan semua datanya. Berarti 6 ditambah 5 ditambah 8 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 8 dibagi dengan banyak data. Berapa banyak datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Ya, sehingga 56. Berarti 56 dibagi 7 sama dengan 8. Nah, maka rata-ratanya untuk data tunggal ini adalah 8. Ya, gampang ya. Oke, selanjutnya untuk data kelompok. Ya. Nah, data kelompok nanti ada 3 jenis pengerjaan ya. Jadi Ibu akan menjelaskan satu persatu dulu. Nah, yang pertama, kalau dengan menggunakan nilai tengah kelas. Ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya bahwa nilai tengah ya dilambangkan dengan XI ya. Ini diperoleh dengan cara ya menjumlah batas bawah ya ditambah dengan batas atas pada suatu kelas dibagi 2. Ya, nah itu dia. Jadi dengan menggunakan nilai kelas, maka yang pertama kamu tentukan dulu nilai tengah kelasnya yaitu XI. Ya. Nah, kemudian rumus untuk min ya dengan menggunakan nilai tengah adalah sigma ya atau jumlah dari XI kali FI ya. XI itu apa? Tadi nilai tengahnya. FI itu adalah frekuensinya ya dibagi dengan sigma dari FI ya. Sigma artinya jumlah. Oke, nah langsung saja ya kita ke contoh. Ibu sudah menuliskan sebuah contoh ya data kelompok. Perhatikan ya. Ini data kelompok terdiri dari 5 kelas. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kelas ya. Nah, di mana frekuensi jumlah seluruh frekuensinya 3 tambah 6, 9 tambah 8, 17, 17 tambah 7, 24 tambah 6, 30 ya. Frekuensinya jumlahnya 30. Nah, langkah pertama karena kita menggunakan nilai tengah, maka harus kita tentukan dulu nilai tengah setiap kelas. Ya. Nah, bisa pakai rumus yang udah Ibu berikan. Kamu tinggal jumlahkan batas bawah kelasnya. Batas bawahnya kan 47 ya. Ditambah dengan batas atasnya 49. Jadi dibagi 2. Ya, 47 ditambah 49 dibagi 2 berarti 48. Ya. Nah, atau enggak kamu bisa menghitung sendiri ya. 47 ke 49 tengah-tengahnya 48. Begitu ya, Nak ya. Nah, 50 ke 52 berarti nilai tengahnya 51.
ya, dan seterusnya. Oke, ini 57, ini 60. Oke, kemudian apa yang mau kita cari lagi? Ya, berarti yang mau kita tentukan adalah XI dikali FI, ya. Berarti FI itu kan frekuensi, berarti nilai tengah kelasnya dikalikan dengan setiap frekuensi. Ya, jadi tinggal kali 3 dikali 48. Ya, berarti ini adalah 144. Kemudian 6 dikali 51. Berarti 306. Selanjutnya 8 dikali 54, 432. Ya, 7 dikali 57, 399. Ya. Kemudian 6 dikali 60, 360. Oke, ya. Nah, kemudian apa lagi yang mau kita tentukan? Ya, karena rumusnya adalah sigma atau jumlah dari XI kali FI, maka kita jumlahkan. Ya, berapa jumlah XI dikali FI ini semua? Ya, ternyata adalah 1641. Nah, maka rata-rata ya sama dengan ya, sigma dari XI FI dibagi dengan sigma FI. Jumlah dari XI kali FI-nya sudah kita peroleh adalah 1641 dibagi dengan jumlah frekuensinya, yaitu 30. Maka hasilnya adalah 54,7. Nah, beginilah cara mencari rata-rata dengan menggunakan nilai tengah kelas. Oke, maka kita lanjut ke cara yang kedua. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan simpangan kelas. Simpangan di sini Ibu lambangkan dengan D. Ya, Nak ya, di mana D itu adalah jarak setiap ya nilai tengah terhadap nilai rata-rata sementara. Jadi jarak setiap nilai tengah ke rata-rata sementara. Nah, apa itu rata-rata sementara? Rata-rata sementara ini adalah nilai dari salah satu XI atau nilai tengah ya dengan frekuensi terbesar. Ya, frekuensi terbesar. Oke, nah maksudnya apa itu? Nah, seperti ini ya. Tadi kita sudah mengetahui XI ya dari setiap kelas. Ya, ini tadi XI-nya 48, ini 51, ini 54, ini 57, ini 60. Nah, kemudian kita menentukan sebuah rata-rata sementara. Ya, rata-rata sementara diambil dari XI, salah satu XI dengan frekuensi terbesar. Nah, dari sini kita lihat frekuensi terbesar berada di mana? Di 8. Maka tandain ini yang di 8 ya, XI pada frekuensi yang terbesar kita sebut sebagai rata-rata sementara. Ya, rata-rata sementara. Oke, nah sekarang jarak ya. Sekarang kita lihat jarak dari XI ya, dari XI yang pertama ke rata-rata sementara ya, dari 48 ke 54 berapa jaraknya? Ya, 48 dikurang 54. Ya, berarti dia minus 6, kurangnya 6. Gitu ya. Kemudian ya, kelas yang kedua. Nilai tengahnya yaitu 51. Berapa jarak dari 51 ke 54? Ya, ternyata minus di 3, dia kurang 3. Nah, kemudian ya kalau di sini dia 54 ke 54, rata-rata sementara ke 54 sama ya, berarti ini 0, tetap dia. Kemudian ya dari 57 ke 54 jaraknya 3. Kemudian dari 60 ke 54 jaraknya 6. Ya. Nah, kemudian apalagi yang harus kita tentukan ya, setelah kita tentukan simpangannya, maka kita mengalihkan frekuensi dengan setiap simpangan ya, setiap frekuensi dengan setiap simpangan. Ya, frekuensi 3 dikali dengan minus 6. Gitu ya. 3 dikali minus 6 berarti minus 18. Kemudian frekuensi 6 kita kali ke minus 3
sama minus 18. Kemudian frekuensi 8 kita kalikan ke 0, berarti 0. Frekuensi 7 kita kali ke 3, berarti 21. Dan frekuensi 6 kita kali ke 6, 36. Ya, nah, ingat untuk rumus rata-rata dengan menggunakan simpangan, itu rumusnya adalah rata-rata sementara ya, yang tadi kita tentukan di sini ya. Nilai tengah dari frekuensi terbesar ya, ditambah dengan sigma dari Fi dikali Di dibagi dengan sigma Fi. Ya, ini Ibu tandain rumusnya. Oke, nah sekarang karena dia butuh sigma dari FIDI, maka kita jumlahkan FIDI. Berapa jumlahnya? Ya, berarti ini min 18 sama min 18 habis terhadap 36. Berarti sisanya tinggal 31. Oke, kemudian dia butuh apa lagi? Dia butuh sigma FI, ya, jumlah dari frekuensi. Ya, tadi udah kita hitung adalah 30. Maka ya rata-rata dengan menggunakan rata-rata sementara, langsung rata-rata sementara tadi berapa? 54 ditambah sigma FIDI yaitu 21 ya, dibagi dengan sigma FI 30 sama dengan 54 ya, ditambah ini kita bagi 3 enak ya, bagi 3 dapat 7, bagi 3 dapat 10, 7 per 10 berarti 0,7, maka sama dengan 54,7. Nah ya, menggunakan cara apapun tetap rata-ratanya sama 54,7. Oke, nah yang terakhir ya, cara yang ketiga yaitu dengan menggunakan coding. Ya, coding itu atau kode. Ya, di sini kode itu lambangnya adalah U ya, berasal dari minus tak hingga ya sampai nanti dia positif tak hingga, tergantung berapa banyak kelas yang ada ya. Jadi tetap ya kita tentukan dulu XI-nya, nilai tengah dari setiap kelas. Ini tadi 48, 51, 54, 57, 60. Nah, coding nilai 0 diletakkan pada ya rata-rata sementara, pada rata-rata sementara. Nah, di sini juga kita menggunakan rata-rata sementara ya, sama seperti simpangan tadi. Oke, rata-rata sementara diperoleh tadi apa? Dari nilai tengah dengan frekuensi terbesar. Oke, ini dia rata-rata sementara. Sudah, untuk kodenya ya dimulai dari rata-rata sementara yang bernilai 0. Dari rata-rata sementara. Kemudian di sebelah atas ya itu dimulai dari minus ya. Berarti di atas minus 1, selanjutnya minus 2 dan seterusnya. Kalau dia masih ada sampai ke atas berarti mengikuti minus 3, minus 4 dan seterusnya. Jadi di atas 0 itu adalah nilai negatif, sedangkan di bawahnya dia kodenya adalah kode positif 1, 2. Ya, kemudian kita butuh apa lagi? Ya, kita butuh adalah perkalian dari frekuensi terhadap kode tadi. Ya, jadi kita kalikan frekuensi 3, kita kalikan ke kode minus 2 yaitu minus 6. Ya, frekuensi 6 kita kalikan ke kode min 1 berarti min 6 juga. 8 kita kalikan ke 0. 0, 7 kita kalikan ke 1, 7, 6 kita kalikan ke 2, 12. Oke, gitu ya. Nah, untuk coding ini sendiri ya, rumusnya adalah X bar atau min-nya ya, masih menggunakan rata-rata sementara, tapi rumusnya berubah menjadi sigma dari Fi kali UI. Jadi dia sudah dikalikan terhadap coding ya atau kodenya dibagi dengan sama frekuensi. Nah, ingat tapi di sini harus kita kalikan dengan I. Ya, I atau P ya, di mana I atau P ya sama itu ya adalah interval kelas atau panjang kelas, sama ya Nak ya, atau panjang kelas. Nah, oke. Nah, dari rumus berarti kita butuh jumlah dari Fi kali UI. Nah, ini jumlahnya berapa? Min 6 min 6 habis sama 12 berarti itu 7. Sedangkan frekuensinya adalah tadi 30. Nah, maka ya sesuai dengan rumus ya.
Jadi bedanya ini hanya ada interval kelas ya nak ya. Ya, maka untuk cara coding ya, X bar sama dengan rata-rata sementaranya 54 ditambah dengan ya sigma FIUI 7 per ya sigma FI-nya 30. Nah, nanti dikali dengan interval kelas. Nah, berapa interval kelas? Panjang kelas dari angka 47 ke 49 ada berapa angka? Ingat ya, berarti 47, 48, 49 ada 3 angka. Maka panjang kelas atau interval kelasnya adalah 3. Oke, berarti ini dikali 3 ya. Sama dengan 54 ditambah, nah ini 3 coret sama 30 sama-sama bagi 3 berarti 10 ya. 7 per 10 adalah 0,7, 54,7 sama. Oke, nah demikianlah penjelasan Ibu untuk menentukan rata-rata data kelompok ya. Mudah-mudahan kamu dapat memahami ya. Kamu boleh memilih salah satu cara yang paling kamu sukai. Sampai di sini dulu penjelasan Ibu. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tetap sehat. Bye-bye semuanya.